Alugoro, kelihatannya pimpinan mereka cuma 2. Hadapi mereka. Baik, Ratu. Kurang ajar. Gendrawani, kamu pikir Malwapati kosong? Huh? Lalu kamu ajak kamu menyerang. Kurang ajar kamu, Senopati. Alugoro, habisi dia. Jaga Alugoro, minggir. Siap! Panah! Awas kamu, Rikma Seta. Kalian harus dihabiskan. Jatuh? Ya, aku. Demi untuk menghormatimu, telah datang Prabu Anglingdarma. Kamu datang kemari untuk mencariku, Ratu Gendrawani? Tapi menurut Bopo, Prabu Anglingdarma tidak ada. Itu menurut Bopomu, Gendrawani. Apa masih mau diteruskan? Ayo, kalau mau diteruskan, teruskan saja.
Ayo serang aku, Gendrawani. Tidak. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Hah? Cepat! Gusti Prabu. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Terima kasih, Nyi. Terima kasih, Nyi Jantur. Sama-sama, Gusti. Itu sudah tugas saya. Pendekar Kuda Wira datang. Maaf, Gusti Prabu. Maafkan kami kalau kami datang terlambat. Tidak apa. Jangan khawatir. Masih ada tugas untuk kalian. Terutama untuk Suliwa. Tugas apa, Gusti? Sembuhkan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda dari sakitnya. Baik, Gusti Prabu. Kalau begitu, Gusti, saya mohon pamit. Bapak keterlaluan! Apakah karena kamu kalah lagi, Gendrawani? Iya, tapi aneh. Aneh? Apanya yang aneh? Aneh, kalau sampai Bopo tidak bisa mengetahui bahwa Nyi Jantur, Prabu Angling Dharma, Patih Batik Madrid bisa tiba-tiba muncul tanpa bisa diketahui oleh mata batin Bopo. Maafkan Bopo kalau tidak bisa melihat, Gendrawani. Maaf, selalu saja begitu. Tapi perlu kamu ketahui, Gendrawani. Pengamatan awal Bopo pada Malwapati tidak salah. Malwapati memang dalam keadaan kosong. Iya, tapi cuma sementara, Bopo. Gendrawani, kalau dalam penyerangan itu kamu tidak berhasil menguasai Malwapati, itu karena kamu kurang jeli memanfaatkan kesempatan. Kurang jeli memanfaatkan kesempatan. Ya, seharusnya kamu tidak bernafsu melibatkan diri dalam perkelahian. Kenapa tidak kamu kejar saja targetmu? Menawan atau menyandra Dewi Sekarwangi? Untuk apa, Bopo? Dulu sudah pernah menyandra Dewi Sekarwangi, tapi mereka berhasil merebut kembali. Itu dulu. Tapi sekarang, Dewi Sekarwangi, itulah kunci kemenangan. Tapi biasa, kamu selalu kurang mendengar apa yang Bopo katakan. Ya, kalau memang saya salah, saya minta maaf, Bopo. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan minta nasihat Bopo lagi. Dan mulai sekarang, saya tidak akan pernah lagi melawan Malwapati untuk Bopo. Bukan begitu maksud Bopo, Gendrawani. Lalu apa? Mulai sekarang, Bopo sendiri yang akan memimpin perang. Ya, silahkan kalau memang itu yang Bopo inginkan. Ya, kamu akan tetap jadi ratu. Tapi ratu yang tidak harus berperang. Ampun yang mulia, ampuni hamba yang mulia. Percuma kamu jadi pandega. Ampun, Kalau hanya menghadapi Angling Dharma saja kamu tidak mampu. hamba memang bersalah yang mulia. Ampuni hamba Kamu yang tahu mulia. hanya minta ampun. Tapi kamu tidak bisa mengalahkan Angling Dharma. Hentikan! Kamu memang licik, Singa Maruta. Yang mulia Rahwana Raja sesembahan kami. Seharusnya kamu pakai kelicikanmu itu untuk menghancurkan Angling Dharma. Tapi kamu malah bersembunyi di tempat rahasia. Ketika Angling Dharma datang, dan kamu korbankan bawahanmu. Kamu kira aku tidak tahu? Iya, tapi yang mulia, maksud hamba dan Nehi, Tuhan. Nehi. Ada satu lagi kesalahanmu. apa itu yang mulia? Bahadur!
Iya, Yang Mulia. Maafkan saya, Yang Mulia. Jelaskan, apa kesalahan Singa Maruta Raja Samuka? Salahnya... Salahnya karena dia mengeluarkan monster Prabaskara dan monster Katiwanda sebelum waktunya, Yang Mulia. Kamu dengar itu, Singa Maruta? Iya, Yang Mulia. Saya mengerti, Yang Mulia. Mohon ampunkan saya, Yang Mulia. Terlambat! Mulai sekarang, aku sudah tidak akan membantumu lagi. Berjuanglah sendiri untuk mempertahankan pusar angin dari serangan musuhmu. Dan berjuanglah sendiri untuk mendapatkan predikat kebesaran namamu. Selamat tinggal! Tapi, Yang Mulia... Yang Mulia, jangan pergi, Yang Mulia. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Maafkan saya, Yang Mulia. Pergi. Pergi kalian semua! Ayo, cepat pergi ya! Waduh, Iya, Yang Mulia. kenapa saya menjadi segegabah itu? Mengeluarkan kedua monster itu, Tuan. Ya, karena Tuan... karena Karena Tuan... saya licik! Ya, itu yang dikatakan Yang Mulia Rahwana Raja. Maksud Tuan? Saya sudah mengingatkan Yang Mulia. Tapi kita terdesak, Tuan Badur. Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim yang datang ke sini. Tapi apapun yang terjadi, kedua monster itu tidak boleh dikeluarkan. Itu pesan Yang Mulia Rahwana Raja. Ya, tapi sekarang di mana kedua monster itu? Maaf, Adi Prabu. Kedua tumenggung itu sudah kembali ke Malawapati, Adi Prabu. Kalau begitu, kalian tidak bisa mengatasinya. Sabar, Adi Prabu. Karena sihir Nyi Jantur kami jadi kalut. Dan kami baru bebas setelah Yang Mulia Rahwana Raja membebaskan kami, Yang Mulia. Kalau begitu, bagaimana dengan tumenggung Prabaskara dan Katiwanda? Biar saya lihat dengan cermin sihir saya, Yang Mulia. Wakaita. Sudah, Wirat. Yang Mulia, lihat Yang Mulia. Iya, mereka memang sudah tidak menjadi monster lagi dan kembali ke Malawapati. Tapi mereka sakit. Yang Mulia, tunggu. Yang Mulia, lihat siapa yang datang. Bagaimana, Liwak? Ada perkembangan? Mereka terluka parah, Gusti. Hanya akar tali jiwa dan daun sanggep gesang yang bisa digunakan untuk menyembuhkan mereka. Apakah kamu menyimpan akar dan dedaunan yang kita perlukan itu? Maaf, tidak, Gusti. Tapi saya akan coba untuk mencarinya, Gusti. Di mana, Liwak? Di Gunung Kencana, Gusti Pati. Gunung Kencana. Maksudmu perguruan Gunung Kencana? Benar, Gusti Pati. Kalau begitu, Padmasari dan Priamitra mungkin tahu di mana akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu berada. Saya akan ke sana dan mencari obat-obatan itu. Kalau memang akar tali jiwa dan daun sanggep gesang merupakan obat satu-satunya, saya yakin Gusti Prabu pasti mengizinkan kamu pergi untuk mencarinya, Suliwa. Gusti Patih, kami akan ikut mencari kalau Gusti mengizinkan. Benar, Gusti. Kami siap berangkat. Maaf, Gusti. Bagaimana kalau saya yang menemani Paman Suliwa, Gusti? Paman, berbaringlah. Saat ini, Malawapati masih memerlukan kita semua dari serangan Rahwana Raja.
Kalian berdua, Jagat Satria dan Suliwa, boleh pergi. Restu Dinda Prabu menyertai kalian. Baik, Gusti. Tidak. Kalian tidak akan pernah sampai ke Gunung Kencana. Dan tali jiwa, Sanggup Gesang tidak akan pernah kalian temukan. Jadi apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Kita halangi perjalanan mereka. Kita obrak-abrik Gunung Kencana. Betul, Yang Mulia. Tapi kita tidak bisa minta bantuan Yang Mulia Rahwana Raja. Kita harus berusaha sendiri. Saya punya ajian yang diberikan Rahwana Raja kepada saya. Dengan ajian yang ada, saya akan cegat perjalanan Suliwa dan Jagat Satria. Dengan ajian yang ada, kita akan obrak-abrik Gunung Kencana. Ayo, kita harus bergerak cepat. Ayo cepat! Maju! Anusara! Guru, Masih ingat denganku, Anusara? Ki Bau Reksa. Guru, Kamu biarkan anak buahmu mengancamku, Anusara? bersikaplah sopan. Beliau adalah guruku. Mundur. Terimalah hormat saya, Guru. Dan terimalah hormat orang-orang saya. Bagus. Jadi kamu sekarang sudah menjadi orang besar, Anusara. Kamu punya banyak pengikut. Iya, Guru. Lalu bagaimana dengan saudara kandungmu Hanubawa dan Hanucara? Akan kamu biarkan mereka terus menunggu? Saya tidak mungkin kembali pada mereka lagi, Guru. Kenapa? Karena saya sudah menemukan dunia saya sendiri, Guru. Tapi untuk mengalahkan Malwapati, kamu harus kembali bersatu dengan mereka. Mereka masih tetap mengharapkanmu. Lihatlah! Itu. Siap semua. Kalian tunggu di sini. Baiklah. Kelihatannya mereka sudah siap untuk berperang, Guru. Aku tidak ingin kalian berperang. Apapun kesalahannya, dia adalah adik kandungmu. Ya, Guru. Hanusara akan tetap menjadi adikku dan bagian dari Gunung Kelut. Asal dia mau menyerah dan menyerahkan harta karun miliknya. Hanubawa, bersikaplah adil. Biar aku sendiri yang bicara padanya, Guru. Hanubawa, jaga emosimu. Hanusara, dengar. Aku bersedia menerimamu kembali beserta orang-orangmu. Kalau kamu mau menyerah dan menyerahkan harta karunmu padaku. Kalau tidak? Kalau tidak, kamu dan orang-orangmu akan kuhancurkan dengan mata Dewan Daruku. Kakang bisa bicara begitu. Karena Kakang melihat betapa masih hijaunya orang-orangku. Begini saja. Kutantang Kakang untuk adu tanding. Siapa yang roboh pada hantaman pertama, dialah yang kalah. Dan kalau Kakang yang roboh dan kalah, tinggalkan tempat ini. Dan kembali ke Gunung Kelut dengan damai. Baik, aku terima tantanganmu. Tunggu!
Kalian boleh adu tanding. Tapi dengan satu syarat. Kalian tidak boleh memakai ajian yang kalian miliki. Baik, Guru. Baik, Guru. Kalian hanya boleh adu kemahiran. Selain itu, dianggap melanggar peraturan. Baik, Guru. Kalian mundur. Adi Hanusara, kamu sudah kalah. Apa kau masih mau melanjutkan pertarungan ini? Kakang, luka kecil itu biasa. Tapi aku belum apa-apa. Aku belum kalah. Tikus mau makan kucing. Benar-benar konyol kau Hanusara. Benar. Yang mulia Hanusara belum kalah. Kurang ajar kalian. Tidak, dia harus aku selamatkan. Sabar, Kakak. Sabar. Kelihatannya guru berpihak kepada Hanusara. Iya, kamu benar. Ayo kita kembali. Jadi kemana lagi Putra Kanda Ramaja Gandhi? Menurut Sudawirat dan Lokahita, ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Malapati, mereka mendengar bahwa Putra Dinda Prabu, Pangeran Angkusuma, dan Raden Danurwenda belum kembali. Jadi Ramaja Gandhi memutuskan untuk kembali pergi mencari mereka. Benar begitu, Sudawirat, Lokahita? Benar, Gusti Prabu. Dan Raden Ramaja Gandhi berjanji untuk tidak kembali sebelum menemukan apa yang dicari, Gusti. Iya, Gusti. Kami sudah berusaha untuk mencegahnya. Kami menyarankan agar Raden Ramaja Gandhi menghadap dulu Gusti Prabu dan Gusti Patih. Tapi... Mohon maaf, Gusti. Kami benar-benar tidak mampu mencegahnya. Sayang sekali. Kalau saja aku sudah bertemu dengannya, aku bisa memberi pengarahan kemana Ramaja Gandhi harus mencari. Maaf, Dinda Prabu. Apakah Dinda Prabu sudah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan mereka? Di mana mereka sekarang? Mereka berada di tengah perang saudara, Kanda. Peperangan. Perang saudara. Maksud Nanda Prabu, mereka berada di antara Parang Gubardo dan Parang Sabrangan. Begitu? Paman Pinis Purik Maseta benar. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak terlibat dalam peperangan itu. Tapi petunjuk itu mengatakan mereka terlibat dalam peperangan dan keduanya dalam pihak yang saling bermusuhan. Tidak bisa ditunda lagi, Dinda Prabu. Kita harus menyusul mereka. Menyusul mereka berarti kita melibatkan diri dalam perang saudara. Bagaimana menurut kalian? Benar, Gusti Prabu. Benar, Gusti Prabu. Tidak, Dinda Prabu. Kita datang tidak untuk berperang. Tapi kita datang untuk mendamaikan mereka yang sedang berperang. Ingat, Dinda Prabu. Kalau Pangeran Aningkusuma dan Raden Danurwenda terlibat dalam posisi yang berlawanan, salahkah kita?
kalau kita menamakan mereka Dinda Prabu? Karena benar. Alasan kita cukup kuat. Kita datang memang untuk urusan anak kita. Iya. Bukan untuk mereka. Tapi bagaimana dengan Malawapati? Kalau kita berdua harus pergi. Maaf Dinda, biarkan dia saja yang pergi. Berhenti semua! Aku Pria Mitra. Dan ini Padmasari, istriku. Oh, kalau begitu, kalian yang kami cari. Tolong tunjukkan padaku di mana akar tali jiwa dan daun sanggep gesang berada. Akar tali jiwa? Daun sanggep gesang? Iya, kami tidak pernah mendengar nama itu. Iya. Pergilah. Baik. Padaku, kalian boleh berpura-pura. Tapi jangan kalian lakukan pada Yang Mulia Singa Maruta, Raja Samuka. Mana paman? Tidak tahu. Tidak kelihatan. Di mana dia? Apa enggak? Bagaimana? Saya tidak apa-apa, Gusti. Apa mereka sudah tahu untuk apa kita ke sini? Sudah, Gusti. Tapi mereka tidak mau menunjukkan di mana akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu berada, Gusti. Kalian tetap tidak mau mengatakan di mana akar tali jiwa dan daun sanggep gesang berada? Bagaimana kami mau menunjukkan kalau nama itu baru kami dengar hari ini? Kalian bohong. Kami bicara apa adanya. Dia bohong, Adipati. Katakan sekali lagi, di mana akar tali jiwa dan daun sanggep gesang berada? Kami tidak tahu. Bohong, ya? Katakan terus terang. Atau ku obrak-abrik padepokan ini. Kami tidak tahu. Bohong! Kami tidak tahu. Dasar pembohong! Hancurkan mereka! Siap! Cari tanaman itu! Laksanakan perintah Yang Mulia. Maju! Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Saya bosan kalah, Tuan. Saya tidak mau kalah lagi. Cepat, gunakan sihir, Tuan. Baik, Yang Mulia. Kalau Nyi Jantur bisa bikin anak buah kita punya beku, saya juga bisa. Ya, Permisi, Mulia. Adipati, kalau Tuan Bahadur sudah menggunakan sihir, apa yang harus kita lakukan? kita masuk ke padepokan itu. Kita cari akar tali jiwa dan daun sanggep gesang berada, agar Suliwa tidak bisa mendapatkannya.
amat beku, tuan-tuan, Tidak akan ada yang bisa mampu melepas tuan-tuan dari sihir saya, Tidak. Kalian tidak perlu masuk. Kalian tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, beritahu aku. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Mungkinkah kita temukan akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu di sini, Yang Mulia? Kita cari saja. Kalau menemukan tumbuhan aneh, beritahu aku. Nahi, Puku apa ini, Puku. Bukan, Tuan. Ini daun dan akar-akaran yang sudah saya kenal. Ini bahan jamu pegelinu. Jamu pegelinu? Iya. Tuan! Iya. Tuan! Iya, Tuan Bahadur. Ini pasti pohon akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu, Betul, Tuan. Kelihatannya pohon inilah yang kita cari. Bagaimana, Yang Mulia? Sebaiknya kita hancurkan saja, Yang Mulia. Jangan. Siapa tahu tanaman ini berguna buat kita. Kita bawa saja ke pusar angin. Betul, Adi Prabu. Ya, kalau begitu, tunggu apa lagi, Sudah dapat calo, Gunung Kencana tinggal satu desa lagi. Jagat, ayo cepat. Ya.
Itu Dewi Kenanga dan Dewi Kantil. Iya. Hanya sihir yang mampu mengalahkan mereka. Ayo, kita baca mantra. Mereka akan menyihir kita, Paman. Iya, aku tahu. Hati-hati. Jadilah kakak, 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 jadilah kakak. Nyi Jantur. Kita pergi, Yunda. Nyi Jantur. Kenapa kalian mesti panik? Aku kan sudah mengingatkan kalian. Kalau mereka sudah mulai membaca mantra-mantra, langsung serang saja. Jangan beri kesempatan mereka untuk menyelesaikan mantra-mantra itu. Hah? Ingat kan? Nah. Oh iya, Nyi. Saya baru ingat, Nyi. Tapi... siapa? Sudahlah, mereka juga sudah kabur. Tapi ngomong-ngomong, kalian ini mau kemana? Hah? Kami mau ke Gunung Kencana, Nyi. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan kepada Pria Mitra dan Padmasari. Iya. Kebetulan, saya juga mau ke sana. Kelihatannya memang ada sesuatu yang terjadi di sana. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo, Nyi. Kalian naik kuda, saya naik lesung. Iya. Baik, Nyi. Iya. Baik, Nyi. Mari. Silakan. Bapak. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Yunda, kami bermaksud balas dendam menghajar Suliwa, Bopo, tapi kami gagal lagi. Yunda. Kamu luka dalam, Kantil. Apa yang bisa kita lakukan, Bopo? Bopo, apa Yunda Kantil lukanya parah? Iya. Bopo bisa menghentikan darahnya yang mengalir. Tapi penyembuhannya tetap Kisar Dulo Yudo ahlinya. Lalu, bagaimana, Bopo? Haruskah kita kembali ke Saupitu menemui Kisar Dulo Yudo? Demi kesembuhan Kantil, apa boleh buat? Bunda. Tarik nafas. Tapi kembali ke Saupitu sama dengan bertemu kembali dengan Rama Prabu Baka, Bopo. Apa salahnya? Bopo akan kembali tersinggung dengan pernyataan-pernyataan Romo. Demi kesembuhan Kantil, Bopo akan menahan diri. Lebih baik kita cepat bawa Kantil ke Saupitu sebelum terlambat. Tidak ada yang terlambat, Segawan Lanang. Aku sudah ada di sini. Kisar Dulo Yudo. Ya, ini aku. Aku bersama Ki Payung Sarogo. Prabu Bakalah yang mengirim aku dan adik Payung Sarogo ke sini. Mari, Ki, mari. Silakan. Silakan, Ki. Inilah yang disebut Tegolarane Ora Tego Patini. Ternyata firasatnya betul. Anaknya sedang menderita luka parah. Aku akan mencoba mengobatinya. Semoga belum terlambat.
Itu Teguh dan murid-murid padepokan, Nyi. Itu Pramitra dan Padmasari. Kenapa bisa begini, Nyi? Sihir. Hanya sihir yang dapat membuat mereka menjadi begini. Apa maksud semua ini? Siapa yang melakukannya, Nyi? Tentu seseorang yang mempunyai ilmu sihir yang sangat tinggi. Bebaskan mereka, Nyi. Membebaskan mereka itu gampang. Tapi sirap ini membuat saraf pikiran mereka terganggu dan terangsang oleh nafsu membunuh yang membabi buta. Maksud Nyi Jantur apa? Lihat saja. Begitu mereka lepas dari kebekuan mereka, mereka akan menyerang siapa saja yang ada di hadapan mereka. Saya tetap belum paham maksud Nyi Jantur. Coba lihat. Bangun kalian dari sihir beku. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita diam saja? Kita lihat saja. Ki Jantur pasti tahu cara mengatasi mereka. Mitra, ingatkan Teguh. Nyi Jantur bukan musuh. Nyi Jantur sudah menolong mereka dari kebekuan. Cepat dia. Itu Nyi Jantur, Teguh. Hei Teguh, berhenti. Nyi Jantur yang membebaskan kita dari sihir beku Bahadur. Maafkan kami, Nyi Jantur. Maafkan kami. Tidak apa. Yang jelas, kalian sudah bebas dari sihir beku yang bisa membunuh kalian. Jadi sihir beku itu bisa membunuh kami, Nyi Jantur? Ya iya, kalau saya datang terlambat. Kurang ajar. Jadi Bahadur benar-benar menghendaki kematian kami. Pria Mitra, Bahadur dengan siapa ke sini? Dengan Singamaruta, Singamandala, dan para prajurit pusar angin. Untuk apa? Semuanya bubar. Tidak jelas. Ayo. Tapi Singamaruta mencari akar tali jiwa dan daun sagap gesang yang katanya ada di padepokan ini. Aneh. Sangat aneh. Dari mana mereka tahu adanya akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu ada di sini? Kakang Suliwa kemari untuk mencari akar tali jiwa dan daun sanggep gesang yang mereka cari. Iya, saya pun sedang mencarinya. Apa kalian tahu? Tidak,
Kami tidak pernah tahu kalau di padepokan ini ada akar yang namanya tali jiwa dan daun yang namanya sanggup gesang. Asrama berantakan! Asrama berantakan! Guru! Guru! Ruangan obat diobrak-abrik, Guru! Ya, Guru! Semuanya berantakan! Kenapa jadi begini? Guru! Simbol Gunung Kencana hilang, Guru! Simbol Gunung Kencana hilang bersama pot-potnya, Guru. Simbol Gunung Kencana hilang? Iya, Guru. Mereka pasti salah ambil. Iya. Teguh, Iya, Guru. bereskan tempat ini. Baik, Guru. Ayo, ayo! Kenapa itu yang mereka ambil? Aku juga heran. Simbol Gunung Kencana hilang bersama potnya. Tunggu. Yang dimaksud dengan simbol padepokan Gunung Kencana itu apa? Simbol padepokan Gunung Kencana itu berupa tanaman suliwa, tanaman kecil yang berdaun keemasan, dan berakar gantung pada dahan-dahannya. Berarti pada tanaman itulah akar tali jiwa dan daun sangit gesang itu berada. Itu yang mereka cari. Dan itu juga yang saya cari. Aku yakin bukan itu yang kamu cari. Tanaman itu tidak punya khasiat apa-apa. Bentuknya bagus, karena itu kita jadikan lambang. Hanya simbol. Yang artinya melindungi dan kedamaian. Tunggu dulu. Dari mana kamu tahu akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu? Saya mencari karena petunjuk dewa. Untuk apa? Untuk mengobati siapa? Untuk mengobati Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda. Saya pernah mendengar nama seekor naga tali jiwa namanya, yang berada di puncak Gunung Kencana. Akar tali jiwa, naga tali jiwa, jangan-jangan ada hubungannya? Iya, pasti ada hubungannya. Iya. Iya, saya akan ke puncak Gunung Kencana untuk mencari naga itu. Cukup! Kini saatnya aku kenalkan kalian pada ratu kalian. Rampak? Bapak memanggil saya? Ya, aku memanggilmu. Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan padamu. Apa itu, Bopo? Lihatlah. Siapa mereka, Bopo? Mereka bekas prajurit-prajurit setia Bopo. Terimalah hormat kami, Sang Senopati. Kini, para prajurit setiaku akan menjadi prajurit-prajuritmu. Ayo, sembah ratu kalian. Terimalah diraku, terimalah sembah kami. Bopo, untuk apa Bapak memberi saya prajurit seperti itu? Bersama mereka, kamu segera serang Paranggubarjo. Menyerang Paranggubarjo? Ya, kamu sudah punya senopati-senopati handal, Rampak. Kukira tidak ada salahnya kalau kamu menyerang Paranggubarjo. Bopo, mungkinkah saya menang melawan
Parangku Barjo. Para prajuritmu tidak ada yang bisa mati, Rampak. Percayalah, Paranggu Barjo sedang kacau karena perang saudara. Mereka tidak akan mampu menghadapi prajurit mayat dan para senopatimu. Baik, Bopo. Saya akan berperang untuk Bopo. Tapi izinkan saya untuk membaca ramalan saya dulu. Supaya saya tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus saya lakukan nanti. Tidak perlu. Lebih baik cepat berangkat daripada membuang-buang waktu yang tidak berguna untuk beramal. Pergilah, restuku bersamamu. Benar, Paman. Tapi tidak ada tanda-tanda di gua ini ada naganya. Menurut Nyi Jantur, naga tali jiwa itu ada di dalam gua ini. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Ada satu cara untuk bisa memancing dia untuk keluar. Bagaimana caranya, Paman? Kita bakar burung. Aromanya pasti akan tercium oleh naga tali jiwa itu. Baik, kalau begitu, saya akan mencari burungnya. Cepat. Kenapa naga itu belum juga keluar, Paman? Jagat, sabar, sabar. Bagaimana bisa kita dapatkan akar tali jiwa dan daun sanggap gesang itu darinya? Saya juga belum tahu, Jagat. Tapi, coba, kamu ajak bicara dia. Cepat, hati-hati. Bermaksud baik untuk meminta akar tali jiwa dan daun sanggap gesang yang ada padamu untuk menyembuhkan buah temenggung kami. Jadi, kami butuh pertolonganmu. Coba kau ulangi sekali lagi. Pelan-pelan. Hati-hati. Jangan salah paham dulu, naga tali jiwa. Kami datang dengan maksud baik. Kami butuh pertolonganmu. Kami... Maafkan kami, naga tali jiwa. Kami tidak bermaksud menyakitimu. Percayalah. Tidak apa-apa, Sulfa. Hanya dengan cara inilah aku akan kembali ke wujud asli. Sekarang terimalah akar tali jiwa dan daun sanggap gesang yang kalian cari itu. Itukah
akar dan daun yang kita cari. Ya. Betul, Siliwangi. Ya, itulah akar dan daun yang kamu cari, Siliwangi. Cepat bawa pulang dan gunakan untuk mereka yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Persembunyian rampak si peramal itu. Ampuni kami, Nyi Ratu. Kalian memang... Hah? Kenapa kalian pulang tetap dengan tangan kosong, ha? Kami masih belum mengetahui tempat persembunyian Nyi Rampak, Nyi Ratu. Masalahnya begini, Nyi Ratu. Diam kalian! Mohon ampun, Nyi Ratu. Sampai saat ini, saya belum mengetahui di mana keberadaan Nyi Rampak, Nyi Ratu. Keterlaluan! Keterlaluan kalian! Kalau sampai sejauh ini, tidak seorang pun dari kalian belum menemukan Rampak yang aku cari. Lalu dari siapa bisa aku dapatkan informasi yang aku butuhkan tentang Malapati saat ini? Aku butuh Rampak, Jelamprong. Kalian dengar itu? Mohon maaf, Nyi Ratu. Sepertinya ada sesuatu yang Nyi Ratu lupakan. Apa? Bukankah Nyi Ratu punya Olosowo? Kenapa tidak Nyi Ratu manfaatkan untuk melacak Nyi Rampak? Kamu benar, Jelamprong. Saya juga baru kali ini melihatnya. Dan saya baru yakin setelah naga tali jiwa meyakinkan apa yang dia berikan pada saya. Lalu bagaimana memanfaatkannya? Akar dan daunnya direbus, Gusti. Lalu airnya diminumkan. Lalu apakah akar dan daun yang begitu susah kamu cari hanya bisa digunakan sekali? Tidak, Gusti Prabu. Daun dan akar ini bisa kita simpan. Dan bisa kita gunakan pada saat kita membutuhkannya, Gusti Prabu. Oh, kalau begitu, akar dan daun ini akan menjadi penyembuh yang abadi? Kasinggihan dawuh, Gusti Prabu. Tidak, Tuan Bahadur. Kita harus gagalkan pengobatan itu. Kita harus rebut akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu dari tangan Rebut akar dan daun itu, kan? Ya. Bagaimana caranya? Kita serang Malwapati. Ya. Menyerang Malwapati? Ya. Adi Prabu, masih mungkinkah kita menyerang Malwapati? Kenapa Kakang bertanya begitu? Hah? Kenapa? Adi Prabu, ketika Yang Mulia Rawana Raja masih sering membantu kita selalu gagal menyerang Malwapati. Kenapa setelah sumber kekuatan itu tidak menaungi kita lagi? Kenapa Adi ambisi merebut Malwapati? Apa yang kita andalkan, Adi Prabu? Apa? Kakang lupa, aku punya gelembung api kemarahan. Aku punya gelembung api pembuat bencana. Aku punya gelembung pelampias dendam. Kalau ketiganya kupadukan dengan tepat, maka aku akan mudah memporak-porandakan Malwapati. Gelembung bencana! Mundur semua! Mundur! Cukup, Singamharuta. Cukup. Kami menyerah. Menyerah. Adi Prabu, dengar. Dengar, Adi Prabu. Itulah
Itulah yang akan terjadi, Kakang Singamandala. Itulah saatnya Angling Dharma dan Malawapati takluk pada kita. Adi Prabu, dengarkan saya. Apalagi, Kakang? Kenapa ketika Angling Dharma datang, tidak digunakan ilmu itu, Adi Prabu? Itulah Singamaruta. Singamaruta. Sekarang saya akan berangkat sendiri. Kalau Tuan Bahadur dan Kakang Singamandala tidak mau ikut, tidak apa. Kalau meragukan kekuatan saya, hah? Patangga, ikut. Baik, Yang Mulia. Permisi. Tuan Singamandala, apa akan kita biarkan? Dinda Gayatri. Maafkan Kanda kalau mengganggu semedi Dinda. Kanda tahu Dinda sedang bersedih. Kanda juga demikian. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu, Dinda. Apa itu, Raden? Pangeran Paranghasta ingin bertemu dengan Dinda. Pangeran Paranghasta ke sini. Iya, Dinda. Untuk apa Pangeran Paranghasta datang? Untuk mengikuti upacara pembakaran jenazah yang sudah kita laksanakan kemarin. Atau untuk mengejek kesendirian saya setelah ditinggal Ramanda Prabu yang gugur di medan perang. Mungkinkah saya mengejek nasibmu yang kini tinggal sendiri? Kalau aku pun senasib denganmu, Gayatri. Kita senasib, Gayatri. Kita sama-sama telah kehilangan Ramanda tercinta kita. Usaha kusukku mengurung diri di Sanggar Pamelengan untuk memohon agar dewa menyadarkan kedua Ramanda kita supaya tidak saling bermusuhan. Ternyata tidak berhasil. Begitu juga dengan saya. Saya gagal. Walaupun saya sudah berusaha keras agar Ramanda Prabu mau menggelar perundingan. Ya. Kita berdua telah kehilangan orang-orang tercinta kita. Paranggubarjo dan Parang Sabrangan yang dulu sangat kuat, ibarat bangunan. Kini tinggal reruntuhan dan puing-puing. Masih bisakah kita membangunnya kembali, Gayatri? Pangeran Paranghasta, Putri Gayatri. Kalau sepeninggal Prabu Paranggubarjo dan Prabu Tojoyo, kedua penerusnya bisa bersatu kembali, maka saya yakin
Parang Gubarjo dan Parang Sabrangan akan menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Dan saya yang sejak dulu tidak setuju dengan perpecahan. Ingin menyatukan kembali Parang Sabrangan menjadi bagian Parang Gubarjo. Itulah yang menjadi harapan kita semua, Gayatri. Dan aku, yang tidak terlalu berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, akan dengan rela hati menyerahkan kepemimpinan negeri ini kepadamu, Gayatri. Saya dan Rai dan Nurwenda sangat mendukung penyatuan ini kembali, Putri. Dan jangan khawatir, saya dan Rai dan Nurwenda akan tetap menjadi senopati sampai senopati-senopati baru muncul di negeri ini. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Lapor Gusti Putri. Mohon maaf Gusti Gayatri. Ada apa? Prajurit pelapor dari Parang Gubarjo mohon menghadap. Mohon maafkan hamba. Ada kabar buruk yang harus saya sampaikan pada Pangeran Paranghasta. Kabar buruk apa? Parang Gubarjo jatuh ke tangan Nyi Rampak, Pangeran. Nyi Rampak?